Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana nasib tragis dari salah satu pembenci Jokowi, yakni Faisal Assegaf, diusir, dipermalukan habis-habisan dari salah satu acara stasiun televisi, teman-teman. Karena apa? Nah, ini dia menyebarkan informasi tanpa data, tanpa fakta, dalam artian omon-omon, teman-teman. Selain itu, ada juga video dari salah satu jenderal senior Kopassus yang sedikit menyentil PDIP yang ada di DPR karena menurut beliau mungkin PDIP ini punya andil dalam tanda kutip merusak Indonesia, teman-teman ya. Nah, ada juga video dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang satset langsung mengadakan rapat dan koordinasi dengan kepala daerah yang ada di Jawa Barat tentunya untuk penanganan banjir. Dan ini sebuah aksi nyata, langkah pasti, ya sangat berbeda dengan Gubernur Jakarta yang apa ya teman-teman. Bisa kalian lihat lah kelakuannya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Silakan. Nama saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak Anda. Kasihan banget Faisal Assegaf ya. Anda tidak fair. Cukup, terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda berikan kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya host di sini. Kalau Anda tidak suka, silahkan keluar. Ini azab bagi orang yang suka sebar hoax, teman-teman ya. Boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Wow. Saya di posisi seolah kita menyebut dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang Aiman. Saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Wah. Saya minta Anda waktu Anda habis. Cukup. Saya Jenderal Kopassus sentil PDIP. Waduh. Orde Baru. Tetapi ya sekali lagi ya memang berkuasa tuh jangan terlalu lama Pak Utut. Ya, Pak Utut ya kan orang terlalu PDIP. lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul ya. Ya, kemudian penyalahgunaan kekuasaan juga muncul, ya. Sehingga masyarakat semakin skeptis, semakin kebetulan terjadilah peristiwa goncangnya ekonomi kita, krisis moneter, krisis multidimensi. Nah, inilah perasaan-perasaan yang tidak puas tadi. Yang berupa bukan. Ya, ini kita sudah ketemu nih koordinasi. Wali kota mana? Depok. Waduh. Bupati Bogor. Bupati Supriyansyah. Wali kota Bekasi. Jadi kan kita ngerjain ini kan harus ada yang dilakukan, bukan hanya sekedar apa. Betul. Hari ini Pak Bupati Bogor jelasin progres yang akan segera kita lakukan nanganin banjir ini. Progres pertama di wilayah Cisarua, Pak Gubernur dengan inovasi dan gebrakan yang luar biasa. Ini sebagai momentum kita juga sebagai pejabat di wilayah Kabupaten Bogor harus lebih berani daripada Gubernur Jawa Barat. Walah. Ini yang ini Pak Wali Kota Bekasi jelasin. Yang pertemuan Sungai Cilengsi itu kan yang menjadi problem kan? Sungai Bekasi, Sungai Cikeas. Ini 3 pertemuan ini bertemulah di Bogor. Ya kan? Bojongkulur. Namanya yang warga Bojongkulur sekarang kebanjiran kan? Menderita. Nah, kita ini iuran nih, kurang lebih dana yang terkumpul nanti 500 miliar untuk menyelesaikan pertemuan ketiga sungai itu yang disebut muara. Jadi muaranya akan diapain, Pak Wali Kota? Yang pertama tentu akan melebarkan sungai yang ada sesuai dengan apa yang diawali bahwa sungai itu memang lebarnya cukup besar. Kemudian juga akan ada penambahan Gunung Kojak karena nanti kita akan menggunakan dana PJT
sehingga juga akan dibuat Indokoca menjadi lebih lebar lagi, semakin banyak air yang bisa ditampung. Nah, dengan langkah ini maka banjir akan semakin terkurangi ditambah modifikasi cuaca. Pak Bupati, kapan pekerjaannya akan diselesaikan? Akan dimulai? Secepatnya, Pak. Berani nggak hari Senin depan alat turun? Insya Allah pasti berani. Berani ya? Berani. Waduh. Untuk kepentingan rakyat, Pak. Wah, nyalon bupati aja berani. Waduh. Ini ya, buat warga Jawa Barat. Wah, udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga sebagai warga Jawa Barat sangat senang punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan juga kepala-kepala daerah lainnya ya, yang bisa saling berkoordinasi, iuran, dan segala macam. Ini sebuah langkah pasti dari seorang kepala daerah, teman-teman. Untuk kepentingan warganya tentunya. Waduh, selamat. Luar biasa. Kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi beserta kepala daerah yang sekarang tengah bekerja. Pak Tarung, Pak Wali Kota Depok, siap iuran. Siap Pak Gubernur. Iuran ya kan luar biasa. Depok, BSI, alhamdulillah. Dukungan Pak Gubernur, bendungan untuk Kali Angke akan segera diperbaiki sehingga menghindari banjir di perumahan BSI. Terima kasih. Pokoknya kita nggak omong-omong nih, kita serius nanganin banjir ya. Siap. Pak Tarung. Waduh. Tidak seperti gubernur yang satu itu dan wakil gubernur yang satu itu tuh. Aduh, gimana menurut netizen semua? Gimana menurut penonton semua? Coba drop komen kalian, drop komen terbaik kalian untuk gubernur Jawa Barat dan juga kepala-kepala daerah yang saat ini ada di video ini, teman-teman. Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi untung Pak Pram yang ngomong, ya. Coba kalau Gibran, ini tujuannya untuk menaturalisasi sodetan-sodetan itu. Langsung tuh, dimasak se-Indonesia Raya, Untung Pak Pram yang ngomong, Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Di negara kita sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Wagub Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Kok lapor ibu ya kan? Kan pemerintahan pusat ada, pimpinannya kan presiden. Kan bisa Pak Wagub lapor presiden. Betul. Apa mau main presiden-presidenan sama nenek? Main presiden-presiden. Kita coba baca komentar netizen. Guna nenek jadi apa ya? Ke Pak Prabowo Pak, bukan ke nenek. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Nih yang paling lucu nih. Presidennya Prabowo Bung, lapornya ke Mak Banteng. Joko Sembung angkat tembok. Enggak nyambung. Ketawanya. Komentar kalian nular gimana, ya, teman-teman, tentang Wagub yang laporan ke neneknya? Nggak tahu, paling ya mau main presiden-presidenan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis.
Setelah kemarin menuai pro dan kontra, mas-mas yang satu ini kembali diundang oleh kampus. Ya, sekarang ini ITB mengundang Siapa beliau tuh untuk mas-masnya? mengisi ceramah pasca taraweh. Abah-abah kali. Dengan hal yang sama, beliau di situ menyindir ya politik gitu ya. Sebenarnya berbicara politik di masjid itu boleh atau tidak? Kalau kita mau fair, memang Ya, kalau berbicara pendidikan politik sih boleh di masjid, tapi harus tahu aturan. Nah, satu ya yang harus dihindari ketika berbicara politik di masjid nih ya kan. Pertama, tidak menyebutkan lambang tertentu. Kedua, tidak menjelekkan nama orang. Ketiga, tidak menggibah. Keempat, tidak sumpah serapah. Iya, sebenarnya sih kalau saya juga berpendapat teman-teman ya, berpolitik di masjid itu nggak masalah. Nggak masalah. Selama kita membangun pendidikan politik untuk umat itu secara general gitu. Jangan menjurus ke satu orang, ke dua orang, ke satu kelompok ya. Jangan, apalagi kita sesama muslim ya kan. Itu namanya nyinyir. Nah, ketika kalian melihat isi ceramah dari mas-mas yang kemarin viral, coba kalian bisa nilai sendiri. Isi di dalamnya apakah kebanyakan ngegibahnya atau ilmunya tuh. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Gak perlu saya sebutin ya. Nilai. Nggak perlu kita sebut namanya ya. Gitu. Karena ya di dalam Islam sendiri ya politik memang diperkenankan, betul, tapi harus tahu aturan tata keramanya. Dan ya. kadang kalau kita melihat kejadian-kejadian oknum tokoh yang berbicara politik di dalam masjid, Imam Mahdi, kadang mereka kebablasan. Nah itu ya. Jadi kita harus ingatkan juga orang-orang yang berbicara politik di masjid. Kadang mereka itu kebablasan. Dan banyak sekali kejadian orang berbicara politik kebablasan. Waduh, keren banget pesan abang ini ya. Berpolitik, berbicara politik, membangun pendidikan politik itu baik teman-teman. Mau di masjid, di kampus, dimanapun itu boleh. Tapi harus ada tata keramanya. Jangan nyindir satu orang, jangan nyindir ini, jangan nyindir sana, jangan nyindir sini. Jangan nyinyir gitu ya kan. Jangan kalah nyalain yang lain gitu ya kan. Jangan, nggak boleh. Pendidikan politik global itu untuk membangun umat boleh banget teman-teman. Justru ya kita harus mencerdaskan umat ini agar ya berpolitiknya tuh semakin cerdas. Tapi jangan nyinyir gitu. Jangan nyinyir apalagi ngomong nanti kalau pilpres pilih yang bener. Lah kan sekarang kita udah pilih yang bener nih. Kita nggak tahu apakah nanti dia yang ngomong itu ya terpilih sebagai presiden, apakah bisa memberantas korupsi seganas Pak Prabowo sekarang? Bisa nggak? Apalagi status dia cuma mungkin apa ya, orang yang didorong kemudian kan banyak yang bantu nih. Ya nanti balas budinya makin banyak gitu ya kan. Aduh, dan bagaimana tadi ya? Faisal Assegaf, salah satu pembenci Pak Jokowi, dipermalukan habis-habisan. Diusir, aduh kasihan banget. Itulah ya kalau kita ngomong harus pakai data, harus pakai fakta, jangan omon-omon, jangan menuduh orang tanpa bukti. Kan bahaya, fitnah jatuhnya hoax ya kan, bisa dipidana. Ini yang bahaya, makanya Bung Aiman tadi sangat tegas. Saya pemretnya, ya saya bertanggung jawab. Nanti kalau dilapor kan bahaya, nanti acaranya kena juga imbasnya. Ini yang tidak diinginkan teman-teman. Dan itu yang dilakukan Faisal Assegaf tadi. Dan bagaimana salah satu jenderal senior dari Kopassus tadi, siapa namanya tadi? Pak Agung Gumelar kalau nggak salah teman-teman ya. Waduh, luar biasa ya, menyentil PDIP. Waduh, sampai sebut nama Pak Utut, salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP teman-teman. Waduh, luar biasa. Dan bagaimana sangat saya acungi jempol Kang Deddy Mulyadi yang langsung berkoordinasi dengan kepala daerah yang ada di Jawa Barat, utamanya yang terdampak banjir, untuk menangani solusi ataupun apa ya, iuran tadi katanya, iuran untuk mengeruk sungai, memperbaiki sungai, ya memperbaiki bendungan tadi. Waduh, sampai 500 miliar teman-teman, luar biasa. Ini baru kerja nyata, bukti nyata, bukan hanya omon-omon. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.